Shalom Jemaat SGS. Selamat datang di YouTube Sola Gracia Solo. Apa kabar semuanya? Saya percaya saudara dalam keadaan baik dan sukacita. Jangan lupa say hi dulu buat semua orang yang udah gabung di live chat room kita. Buat teman kamu, keluarga, dan sahabat kamu yang belum gabung, masih ada beberapa menit nih buat kita telepon dan WhatsApp. Ayo buruan gabung. Nah, saya ada beberapa informasi nih untuk ibadah online umum di hari Minggu jam 7 pagi dan di hari yang sama akan diadakan ibadah Kids online jam 9 pagi di YouTube, radio, dan Spotify. Buat jemaat yang ingin persembahan, jemaat bisa transfer melalui BCA, OVO, atau GoPay. Silakan melihat informasi lebih lanjut di layar kaca Anda. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @solagraciasolo untuk memantau aktivitas kita. Saya Visual dan selamat ibadah, enjoy the service, and God bless you. Shalom, shalom, shalom Tuhan. Mari bagi bersama-sama kita mau tinggikan nama Tuhan, Bapaknya Yesus Tuhan, dan kita sembah. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku, sebab hanya Yesus yang berkuasa menjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu Tuhan, bagiku denganmu Tuhan, kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kau pegang janji kami, ya. Sepenuh jiwaku yakin dan percaya, kau tuntun langkah kami. Bersama-sama katakan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Sampai selamanya dengan-Mu Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Kau Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan gagah kami Tuhan, tapi hanya bersama dengan Kau Yesus. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, sebab Engkau kekuatan kami Tuhan. Amin. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan kami Tuhan.
Peganglah tangan kami dan tak pernah terlepas dari tangan-Mu Tuhan. Sebab Engkau pengharapan, kekuatan dalam hidup kami. Bapa yang baik, Engkau yang selalu ada menuntun langkah kami di setiap perjalanan kami. Hanya kami bersama-Mu, hanya Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus, Hosanna. Engkau kekuatan perisai kami, Engkau batu karang kami, kota perlindungan kami. Engkau Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa,
Anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Oh, anugerahmu, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Haleluya. Beri sorak-sorak yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, God. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi siang hari ini kalau kami boleh Tuhan bersama-sama berkumpul beribadah Tuhan. Semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Sebentar kami mau belajar bersama-sama Tuhan tentang firman-Mu. Biar kehidupan kami semakin Tuhan didandani lebih baik lagi. Sehingga kami selalu next level bersama-Mu. Dan sesuai dengan apa yang menjadi mau-Mu atas kehidupan kami semua. Mari Tuhan, Roh Kudus lingkupi kami semua. Dari depan, tengah sampai belakang semua ruangan ini atas kendali kuasa-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih buat tim PW yang luar biasa. Gimana kabarnya semua Bapak Ibu Saudara semuanya? Luar biasa dahsyat ya. Buat pagi hari ini, seperti tema di gereja kita sedang mempunyai tema growing process ya. Sebuah dandanan untuk kita boleh semakin lebih dipercantik, untuk kita boleh next level bersama Tuhan. Nah, untuk tema untuk pagi hari ini saya ingin kasih judul shifting ya. Kalau akhir-akhir ini mungkin kita sering mendengar istilah shifting ya, mungkin dalam perusahaan, dalam bisnis, apalagi ya. Kita selalu mendengar kata-kata ini ya, shifting ya. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita belajar kata-kata shifting sendiri itu adalah sebuah perubahan. Ya, katakan bersama-sama, perubahan. Ya, perubahan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sudah siapkah kita untuk berubah? Kalau kita lihat sekeliling kita sekarang, kita sudah berubah semuanya. Ya, dari semua perilaku kehidupan kita dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam kita berbisnis, dalam kita berkantor, apalagi kita dalam bergereja, semua sudah berubah. Kalau kita lihat sekarang sudah ada yang namanya jarak, ya, ada jarak di antara kita, ya, ya sudah ada jarak. Semua harus pakai masker, harus cuci tangan, ya. Sekarang apalagi harus cek suhu, ya. Apabila kondisi tidak baik, tidak dapat beribadah. Semuanya sudah berubah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebuah perubahan pasti kita menginginkan sebuah perubahan yang lebih baik. Yang percaya katakan amin. Semua ingin berubah ke arah yang lebih baik, ya. Sekarang hal apa yang perlu kita perbaiki ya dari yang sudah berubah semuanya ini ke era new normal, apa yang perlu kita ubah bersama-sama. Saudara dikasih Tuhan, ada dampak dari perubahan tersebut, ya. Kita belajar dari dampak dari perubahan. Ada sisi positif dan sisi negatif dari dampak perubahan ini. Beberapa hal banyak sekali, tapi di antaranya saya ingin share buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Kalau kita berbicara positif itu adalah belajar hal yang baru, ya. Sesuatu hal yang baru kita pelajari bersama-sama. Ya, salah satu contoh mungkin dalam berkeluarga, ya. Saya lihat sekarang ini baru viral ya, semua bikin cake, semua bikin pizza, ya, semua mempunyai sebuah inovasi-inovasi yang baru. Dan ini selalu bergulir terus, ya. Sedangkan yang ada di merek-merek yang sudah terkenal juga sekarang banting setir, ya. Mereka berani jemput bola di pinggir jalan dan sebagainya. Ini sebuah perubahan-perubahan, ya. Dalam bisnis sekarang kita sudah diajar semua, istilahnya dikejar untuk apa? Online semuanya. Semua ini berdampak hal yang positif. Nah, apalagi dalam percepatan ya teknologi dengan adanya gadget, ya internet dan sebagainya, semua diarahkan untuk lebih cepat lagi. Hal negatif yang ada kadang menjadi individu ya, dengan teknologi kita menyendiri dan sebagainya ya, nggak peduli kanan kiri dan sebagainya. Mungkin juga ada kesenjangan ya. Mungkin kalau ada namanya perubahan budaya-budaya yang tidak seperti budaya kita, itu akan menjadi kesenjangan
ya. Hal yang tidak enak daripada perubahan itu ya seperti ini. Kita mungkin nyanyi harus pakai masker seperti ini ya, mungkin gos-gosan gitu ya. Yang pembicara-pembicara juga mungkin gos-gosan gitu ya. Dan kita nggak bisa kumpul dengan banyak orang. Semua dibatasi ya. Akan tetapi ini semuanya baik untuk kita semuanya ya. Saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar dan kita melihat dari tokoh-tokoh di Alkitab, ini semua juga mempunyai sebuah perubahan yang luar biasa. Oke, kita akan belajar perubahan dari tokoh di Alkitab. Ya, yang pertama, Nuh, dia ada sebuah perubahan ke dunia yang baru. Ketika dia membuat bahtera, ketika dia harus melewati semua proses yang ada, sehingga semuanya dunia ini berantakan, gak karu-karuan. Dan dia diperhadapkan dengan sebuah dunia yang baru. Ya, dia nggak ngerti yang kemarin mungkin jalannya ada jalan berkelok ke kiri, sekarang sudah nggak ada jalannya. Mungkin apapun semua berubah. Abraham, perubahan untuk bangsa yang baru, bangsa yang besar. Yusuf yang sedang kita dengarkan tiap pagi ya dari Bapak Gembala, belajar tentang Yusuf, perubahan untuk memelihara umat pilihan Allah. Itu endingnya nanti. Akan tetapi semua ada proses perubahannya. Enggak serta-merta langsung Yusuf langsung menjadi seorang penolong buat bangsanya. Enggak, semua ada proses untuk berubahnya itu. Ya. Belum lagi Daud, perubahan untuk memimpin kerajaan. Daniel, perubahan untuk menunjukkan kekuatan Allah pada orang kafir. Yeremia, perubahan untuk menunjukkan rencana besar Allah. Maria, perubahan dari wanita yang biasa menjadi ibu Yesus yang disorot oleh banyak orang, yang dibicarakan oleh banyak orang. Maria Magdalena, perubahan dari perempuan yang buruk ke perempuan yang setia. Petrus dan kawan-kawan, perubahan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Semua ini berubah dan semua butuh proses. Paulus, perubahan menjadi iman yang radikal. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih Tuhan, semua tokoh dalam Alkitab ini melalui proses yang gak mudah. Bukankah kita sedang mengalami sebuah perubahan? Halo? Semua mengalami perubahan. Dan kita, sekali lagi, mengalami sebuah proses, dan proses. Kita didandani untuk lebih baik lagi. Mungkin dengan adanya perubahan ini yang sedang kita alami, kita diingatkan lagi melalui firman Tuhan yang sudah sering kita dengar. Untuk kita didandani untuk menjadi lebih baik lagi. Yang percaya katakan amin. Mungkin ini kesempatan kita untuk mempraktekkan setiap firman-firman yang sudah pernah kita dengar, sudah pernah kita catat, yang selalu kita renungkan. Sekaranglah waktunya untuk kita mengaplikasikan itu untuk semuanya. Saudara yang kasih Tuhan, rencana Tuhan untuk perubahan selalu lebih baik dari apa yang bisa kita pikirkan. Ketika ayat ini, sebetulnya ini diambil dari sebuah ayat sih ya, tapi saya mencoba untuk merangkumkan sebuah kata-kata yang bisa menjadi sebuah kekuatan buat kita semuanya. Rencana Tuhan untuk perubahan selalu lebih baik dari apa yang bisa kita pikirkan. Ketika kita mempunyai sebuah planning ya, itu ada kapal terbang yang lurus, ada 3 ya, yang dari kertas ya, mungkin zaman-zaman saya mungkin masih mengalami ya ini ya mainan ini. Nah, ada satu pesawat dari kertas yang beloknya ke kanan. Rencana kita mungkin sudah kita planning dengan sebaik mungkin, sudah kita tata sebaik mungkin. Akan tetapi ketika Tuhan mau merubah itu semuanya untuk menjadi hal yang lebih baik, percayalah, selalu rencana Tuhan lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Yang percaya katakan amin. Dengan adanya COVID-19 ini, kita diajar Tuhan, ya, dibimbing Tuhan. Ketika kita mau dan nurut dan selaras dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengarahkan kita yang di luar dari pikiran kita, di luar dari rencana kita, di luar dari apa yang pernah kita planningkan selama ini. Dan Tuhan membelokkan begitu aja. Dan percayalah, rencana Tuhan itu luar biasa buat kita semuanya. Saudara dikasih Tuhan, perubahan apa yang Bapak Ibu Saudara semuanya alami sekarang?
Dari gambar ini ada sebuah hal yang bertolak belakang. Yang sebelah kanan ya, dari saya, ada sebuah polusi yang luar biasa. Tanah yang kering, suasananya enggak enak sekali. Akan tetapi sebelahnya menjadi tumbuh-tumbuhan yang segar, yang hijau royo-royo, yang lahannya rumput hijau, yang sejuk sekali. Ya, Bapak Ibu Saudara semuanya, perubahan apa yang sedang kita alami sekarang ini? Mungkinkah, mungkin dulu kita dari yang hijau royo-royo menjadi yang polusi, atau yang sekarang dari yang polusi menjadi hijau royo-royo. Semuanya ada perubahan, ya. Akan tetapi dari kedua hal ini ada sebuah dasar yang akan mendasari kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, bumi mungkin kalau sekarang lihat berita ya, ada disampaikan bahwa bumi sekarang menjadi lebih baik katanya. Udara lebih seger, ya. Itu sebuah perubahan juga. Ya, polusi mulai berkurang karena pabrik-pabrik sudah mulai mengurangi jamnya. Ya, mulai mungkin mengurangi tenaga kerjanya juga. Jadi pengoperasian mulai sedikit. Dan itu menjadikan polusi lebih turun lagi. Dan dunia ini, bumi ini menjadi sehat. Ada yang menginfokan seperti itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ini juga menjadi kerinduan kita semua. Dengan adanya perubahan ini, seperti yang kemarin Bapak Gembala sampaikan, jangan-jangan ini doa-doa kita. Yang dulu kita kerja keras, lembur terus, gak pernah ketemu keluarga, gak pernah ketemu anak, gak pernah mungkin hangout bareng sama anak-anak. Kapan ya bisa jalan-jalan lagi dengan anak-anak? Jangan-jangan ini juga bagian dari doa-doa kita. Sehingga banyak waktu dengan anak-anak, banyak kita ngobrol, apalagi banyak sepedaan. Wah, yang baru viral sekarang ini, kemana-mana goes gitu ya. Ya, jangan lupa selfie ya, biar tergantung kita semuanya ya. Semuanya berubah. Jangan-jangan ini sebuah perubahan yang menjadi lebih baik buat kita semuanya. Saudara dikasih Tuhan. Nah, dari semuanya ini mari kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Ada sebuah basic, ada sebuah hal yang perlu kita kuati untuk mengalami perubahan ini semua. Karena begitu dasarnya ini enggak benar, begitu dasarnya ini mulai goyang, begitu dasarnya ini mulai enggak sesuai, pasti yang dibangun di atasnya akan menjadi masalah ketika diberhadapkan dengan sebuah perubahan. Mari kita belajar dari Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49 ya. Mari kita berubah mindset kita sekarang ya. Dua macam dasar. Dalam Lukas pasal 6 ayat 46 dikatakan bahwa mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyangkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika bangunan itu banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Matius 7 ayat 24, di situ ada sebuah penambahan kata-kata, ia sama dengan orang yang bijaksana. Orang yang mendengar perkataanku dan melakukan itu seperti orang yang bijaksana. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang bijaksana itu orang yang memperhitungkan segala sesuatunya. Orang yang gak keburu-buru mengambil keputusan, orang yang gak keburu-buru actionnya, tetapi semua kembali didiskusikan, diperhitungkan sesuai dengan dasar tersebut. Apa itu? Firman Tuhan. Sekali lagi, dasar dari semuanya adalah firman Tuhan. Nanti kita akan jelaskan di bagian berikutnya. Apapun yang kita kerjakan, semuanya kembali ke firman Tuhan.
Saudara dikasih Tuhan. Next slide. Di sini ada gambar ya, orang yang sedang mengumpulkan batu dan mulai membangun rumahnya. Bukankah ini seperti yang sedang kita lakukan ya? Mungkin dengan kondisi perubahan ini semua kita sedang menyusun strategi baru, membangun sebuah bisnis baru dan sebagainya. Nah, firman Tuhan katakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, ya, disamakan seperti orang yang membangun rumah di atas dasar batu. Saudara dikasih Tuhan, saat-saat kondisi sekarang ini, perlu sekali yaitu kekuatan firman Tuhan menjadi dasar buat hidup kita. Yang percaya katakan amin. Jangan dasar dunia, tetapi dasar kehidupan kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Kalau kita belajar firman Tuhan, banyak sekali apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dari Bapak Gembala, semua sudah menyampaikan tentang firman Tuhan ini yang menjadi dasar buat kehidupan kita semuanya. Nah, gambar yang sebelahnya, ada orang yang merasa cepat sekali membangun rumahnya, tetapi dia melupakan yaitu dasarnya, pondasinya enggak kuat. Dia hanya asal cepat aja membangun. Sehingga ketika melihat mungkin temannya yang sedang mengangkat batu untuk mempersiapkan pondasi itu, dia hanya berkata mungkin ya, dalam gambar ini saya artikan, ngapain lu? Ngapain kamu susah-susah mempersiapkan ini dan itu? Yang penting sekarang kita langsung bangun aja, enggak perlu memikirkan dasarnya, enggak perlu memikirkan bagaimana kita memanajemen keuangan, bagaimana kita memikirkan nanti marketingnya, bagaimana, enggak perlu, yang penting kita langsung jejak gas gitu ya. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita enggak membangun pondasi-pondasi juga, itu juga menjadi masalah. Akan tetapi setiap apa yang kita putuskan, setiap apa yang kita langkahkan, tanya sama Tuhan, apakah ini benar atau ini salah? Apakah harus segera saya lakukan atau saya tunda dulu? Perlu kita bersama-sama untuk tanya sama Tuhan. Melalui doa-doa kita, melalui perenungan kita, selalu kita menanyakan itu semuanya. Ayat 46, yes, yang bagian atas. Mengapa kamu berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita ngerti tentang kebenaran. Seringkali kita paham tentang firman Tuhan, tetapi sering juga kita enggak mau ambil tindakan, enggak mau bayar harga, enggak mau ambil resiko, dan hanya memanfaatkan Tuhan saja. Maksudnya gimana? Sering ketika kita mengalami sebuah proses, kita enggak mau yang namanya proses, kita maunya instan. Akan tetapi ketika badai melanda, kita sedang terpuruk, baru kita berkata, Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong aku. Mungkin Tuhan juga bingung. Kamu kan sudah dikasih tahu caranya. Habis satu, kedua, habis dua, ketiga. Tapi kita selalu potong kompas dan gak mau melewati proses-proses itu. Sehingga badai, banjir datang, semua rubuh dan rusak. Baru kita berkata, Tuhan, Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Dengan adanya perubahan ini semua, mari kita belajar bersama-sama. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ambil waktu, ya, dalam hari-hari kita, dalam saat-saat teduh kita, ambil waktu, kita renungkan, Tuhan, apa yang harus aku perbuat untuk hari besok? Apa yang harus aku perbuat Tuhan untuk aku melangkah hari ke depan? Kerusakan yang ditimbulkan akibat kita enggak mempunyai dasar firman Tuhan yang luar biasa. Kita mengabaikan setiap dasar-dasar firman Tuhan. Kerusakan yang timbul mungkin bisa menjadi semua habis tanpa bekas. Ya, next slide. Kerusakan yang timbul dari kita enggak mempunyai dasar yang benar, bisa jadi semua habis tanpa bekas. Maksudnya dari atas, tengah, bawah, bahkan sampai pondasi, kita hancur semuanya. Bisa juga kerusakannya fondasi aja yang hancur. Bisa saja strukturnya hancur, bisa saja atapnya yang hancur, atau hanya sebagian yang hancur. Intinya, mungkin ada level-level kita yang mempunyai dasar iman,
level 1, level 2, level 3, level 4. Tetapi pagi hari ini, mari kita belajar bersama-sama untuk kita mengokohkan, memperkuat dasar-dasar firman Tuhan atas kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bisnis ya mungkin dengan adanya pondasi yang enggak benar, yang bisnis tidak menjalankan sesuai dengan firman Tuhan, mungkin bisnisnya menjadi hancur lebur, kita enggak ngerti. Ya, mungkin ada bagian-bagian kita yang sedang mengalami sebuah pemotongan-pemotongan. Kita juga enggak menyadari itu semuanya. Semuanya kembali ke dasar kita. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu mempunyai rencana yang unik buat kita, yang tak ada orang lain yang bisa menggantikan, asal kita mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu selalu mempunyai rencana yang unik. Kenapa? Ternyata itu kembali dalam diri kita. Tuhan sendiri sudah menciptakan kita menjadi pribadi-pribadi yang unik. Coba mungkin kita lihat kanan kiri kita semuanya, depan belakang. Saya kira semua wajah berbeda satu dengan yang lain. Coba kita cek sidik jari kita. Dari semua yang ada di tempat ini mungkin berubah, gak ada yang sama. Mungkin perubahan ada di lekuan atau apa, semuanya gak ada yang sama. Karena itu Tuhan ciptakan unik buat kita semuanya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan mempunyai rencana yang unik buat kita, gak ada orang yang lain dapat menggantikan asal kita mau. Percayalah buat Bapak Ibu Saudara semuanya, Tuhan itu ya dan amin buat kita semuanya. Mari kita belajar daripada kisah Petrus, ya. Ini sebuah perubahan dari Petrus, dirinya yang dulunya seorang penjala ikan, yang endingnya dia menjadi penjala manusia. Ini sebuah perubahan, ini sebuah contoh. Yang dulunya Petrus adalah orang yang berdosa, ya. Dia dirinya seorang yang pengkhianat, ya, dari ayat-ayat yang di atas. Ini sebuah perubahan. Bisa jadi seperti hal yang sedang kita alami. Ada yang perubahan. Sekarang kita diajar Tuhan untuk melewati semuanya ini, COVID-19 ini, untuk melangkah ke sebuah new normal, era yang baru untuk kita boleh melangkah. Ide-ide kreatif yang baru Tuhan ajar buat kita semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus yang awalnya dia penjala manusia, penjala ikan, dan dirubah Tuhan menjadi penjala manusia. Dan dia ternyata harus melewati proses demi proses, dan prosesnya enggak enak. Dia harus mengkhianati Tuhan Yesus sendiri. Proses yang enggak enak juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk sebuah perubahan ada harga yang harus dibayar. Ada hal yang perlu kita perjuangkan untuk itu semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang bertolak belakang tentang dasar ini. Ketika dasar kita benar, asal dasar kita firman Tuhan itu benar dalam kehidupan kita, saat digoncang oleh badai, saat banjir itu melanda, seperti Petrus yang artinya batu karang, dia kuat, ya. Dia teguh, dia berjalan sesuai apa yang Tuhan mau, dia berjalan sesuai dengan apa yang menjadi planning dia nantinya. Dia enggak mempunyai sebuah kepentingan pribadi, dia enggak mempunyai sebuah kepentingan egois dalam dirinya, tapi dia mementingkan sebuah rencana Allah atas kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, beda lagi dengan Yudas Iskariot, ya. Kita juga belajar dari Yudas Iskariot. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yudas Iskariot adalah murid, salah satu dari murid Tuhan Yesus, 12 murid Tuhan Yesus, dia sama-sama mempunyai sebuah pengenalan akan firman Tuhan, karena dia dekat juga dengan Tuhan, karena dia adalah salah satu muridnya Tuhan Yesus. Akan tetapi, ketika dasar firman-Nya enggak kuat, ketika diombang-ambingkan oleh badai duniawi, salah satunya keuangan. Ini yang dialami oleh Yudas Iskariot, sehingga dia kalah dan dia bahkan mengkhianati Tuhan Yesus sendiri. Dan hidupnya hancur berantakan, gak karu-karuan. Karena apa? Dasar firman-Nya gak kuat.
Kita belajar bersama-sama dari kedua tokoh ini yang sama-sama juga ngerti mendengar firman Tuhan, sama-sama. Tetapi basicnya dia nggak kuat. Yang satu melakukan, yang satu nggak melakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari belajar bersama-sama. Dengan waktu yang terbatas, mari kita belajar bersama-sama mengambil sebuah tindakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lakukan, praktekkan setiap firman Tuhan. Bagaimana salah satu contoh, kita berbuat baik. Apakah berbuat baik hanya sekedar saat kita diberkati Tuhan baru berbuat baik? Atau dalam keadaan apapun kita tetap berbuat baik? Karena berbuat baik bukan ditentukan oleh situasi dan kondisi. Berbuat baik, hukumnya itu kekal. Karena ini seperti Yesus selalu mengasihi, selalu berbuat baik. Karena kita nggak ngerti, suatu ketika ada sebuah hal yang tidak pernah kita duga, bahwa perbuatan baik ini menjadi sebuah benih yang akan kita tuai, yang akan kita nikmati. Beberapa waktu yang lalu dalam inspirasi pagi sudah saya sharekan tentang perbuatan baik ini. Kita nggak ngerti, ya. Waktu kita berbuat baik itu adalah sebuah benih yang terus kita tanam, sehingga suatu saat dan suatu ketika nanti, ketika itu sudah menjadi buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan kita selalu merasa bahwa berbuat baik itu ketika kita diberkati aja. Tapi berbuatlah baik ketika situasi dan kondisi apapun yang sedang yang terjadi, tetaplah berbuat baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Yudas sampai hancur dan hebat sekali kerusakannya? Ternyata Yudas itu mempunyai tujuan tersendiri di luar tujuan Yesus. Mari kita belajar bersama-sama dari 5 poin ini. Apa yang menyebabkan kehancuran rumah yang sudah didirikan, sebuah bangunan yang sudah kita dirikan bersama-sama. Kenapa sampai hancur? Jangan-jangan kita mempunyai tujuan tersendiri di luar tujuan Yesus. 2, punya cara sendiri untuk mewujudkan tujuannya. Dengan hal-hal yang menghalalkan segala cara sehingga tujuan itu tercapai. Itu akan menjadi masalah. Yang ketiga, tidak punya relationship walau ikut Yesus. Perlunya kita berkomunitas, ya, dalam GF-GF yang ada. Perlunya kita bersama-sama, ya, walaupun kita semua bergereja. Perlunya komunitas, di situ kita dapat bersama-sama merasakan suka dan duka. Yang satu sedang mengalami kondisi yang mungkin sekarang baru ada PHK dan sebagainya. Dalam komunitas tersebut kita didorong untuk apa? Move on, melangkah untuk jadi lebih baik lagi. Yang berikutnya, yang keempat, tidak mau berubah karakter. Ya, yang kelima, tidak mendengarkan dan melakukan firman. Sehingga bangunan yang kokoh itu menjadi rubuh. Karena ada unsur-unsur tersebut. Nah, karena dasarnya enggak kuat, ketika badai, goncangan, banjir terjadi, semua akan hancur. Mari kita jemaat Tuhan, perkuat dasar bangunan kehidupan kita. Saya ibaratkan bangunan, next slide. Nah, saya buat bangunan ini supaya kita ngerti, dasar pondasi yang kuat adalah firman Tuhan. Ini menjadi pokok, enggak bisa ditawar-tawar lagi. Yang di atasnya mungkin dalam bisnis kita mempunyai strategi investasi yang bagus. Saya sudah menanamkan saham di A, B, C, D, E, ya, mungkin di emas, di reksadana, di saham, di properti dan sebagainya. Mungkin manajemen kita dalam perusahaan sudah baik, menata semuanya sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar, ya. Mungkin marketing kita juga sudah luar biasa, bagaimana kita menawarkan barang-barang kita dengan segala sesuatunya. Tetapi semuanya itu kalau enggak di atas dasar firman Tuhan, ketika gelombang badai menerjang akan menjadi masalah besar. Mungkin di atasnya setelah kita menyusun 3 hal tersebut ada visi. Kita mempunyai sebuah visi pandangan ke depan, mau begini, bla 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 bla. Bahkan misi dan eksekusi sudah kita tetapkan bersama-sama. Apapun yang kita bangun, kalau basicnya bukan firman Tuhan, ketika badai melanda,
ketika ombak, ketika angin topan datang, semuanya akan rubuh. Saudara dikasih Tuhan, kembali basicnya adalah firman Tuhan. Untuk itu cintailah firman Tuhan. Selalu renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan hanya asal kita dengarkan aja, seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Hanya mendengar, semua mendengar, tapi siapa yang melakukan? Kita kembalikan buat pribadi masing-masing. Mari kita ambil tindakan kita untuk selalu melakukan firman Tuhan. Dalam kondisi apapun, kalau sedang kita mengalami sebuah keterpurukan sekarang, landasi dengan firman Tuhan. Janjimu ya dan amin buat aku Tuhan. Aku percaya, walaupun kondisi sekarang sedang tidak menentu, aku percaya dengan kreativitas yang Tuhan berikan, dengan modal yang Tuhan berikan untuk meng-create segala sesuatu, aku percaya ini sebuah persiapan. Karena burung di udara dia pelihara, yang gak menanam, yang gak ngurusin apa-apapun, tapi Tuhan pelihara. Masa anak Tuhan yang disayanginya sampai ditinggalkan begitu saja? Aku percaya Tuhan, asal aku mau bertindak, aku akan terus berjuang. Punyalah firman Tuhan terus dikatakan, dikumandangkan dalam kehidupan kita. Mungkin kita dialami dengan sebuah kondisi keuangan yang baru, istilahnya ruwet gitu ya, yang semuanya sedang drop habis, penjualan, semuanya order, semuanya terkikis habis. Tetap percaya ya, dengan ide-ide kreatif kita munculkan kembali ya. Kadang Tuhan mempunyai rencana yang unik tadi ya buat kehidupan kita. Jangan-jangan Tuhan sudah mempunyai sebuah rancangan yang tidak pernah kita pikirkan, yang selama ini sudah dipersiapkan Tuhan. Jangan-jangan kita nggak pernah ngurusi itu karena kita terlalu nyaman dengan zona nyaman yang sudah terjadi. Tapi ketika dengan masalah COVID-19 ini terjadi, baru kita memikirkan itu dan kairos terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya juga ikut seminar ya dalam Zoom, dan ternyata di situ ada pembicara yaitu Bapak Menteri. Ketika saya mendengarkan dari awal hingga akhir, dan di situ ada sebuah peluang bisnis yang di luar dari pemikiran saya baru ngeh, oh ini maksudnya. Ternyata dalam kementerian di Indonesia ini sedang mempunyai sebuah platform khusus gitu ya, yang akan merekrut semua UKM yang ada di Indonesia, yang akan dijadikan satu, yang nantinya akan dipublikasikan oleh kementerian, bahkan disupport, bahkan go internasional. Waktu saya mendengar itu, saya langsung, Tuhan, oh maksudmu ini tuh Tuhan. Untuk semuanya terjadi, untuk harus ke dunia online. Semuanya itu gak ada yang kebetulan. Asal kita selalu mempunyai dasar firman Tuhan yang benar. Ketika kita diombang-ambingkan, Tuhan itu mempunyai rencana yang unik buat kita semuanya, yang gak pernah kita pikirkan. Ya mungkin next saya akan juga sharekan ke teman-teman yang lain. Ya karena ini baru proses pendaftaran semuanya, dengan syarat-syarat tertentu tentunya ya. Sudah dikasih Tuhan, firman Tuhan menjadi pondasi, menjadi jaminan, menjadi value buat kita. Yang percaya katakan amin. Struktur bisnis, keluarga harus dibangun di atas dasar firman, yaitu penyerahan hak, manajemen kerajaan Allah. Visi, hal-hal yang ingin diraih, bisnis rumah tangga, semuanya mari untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Untuk misi, tindakanmu berdasarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya minta musik bisa mempersiapkan diri. Rencana Tuhan untuk perubahan selalu lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Jadi diambil dari 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Mungkin bisa difoto aja. Tuhan selalu punya rencana yang unik buat kita, yang tak ada orang lain yang bisa menggantikan, asal kita mau. Itu dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Ketiga, rencana Tuhan selalu berdampak luas, bukan untuk kepentingan diri sendiri saja. Dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tuhan akan selalu memperlengkapi sesuai dengan kemampuan kita dan
kinerja kita. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Yang kelima, kita harus mau mengikuti proses Tuhan dan jangan mengeluh atau menyerah ketika berada di tengah proses yang kadang menyakitkan, menakutkan, dan seakan mematikan. Dalam Matius pasal 11 ayat 29. Saudara yang dikasih Tuhan, biar firman Tuhan buat pagi hari ini menjadi dasar buat kita. Mempunyai menjadi sebuah peringatan buat kita, warning untuk kita kembali ke basic, yaitu firman Tuhan. Mari kita perkuat dasar firman Tuhan, penggalian firman Tuhan. Ikuti di radio Sola Gracia setiap pagi saat kita belajar tentang Yusuf, keren luar biasa. Bagaimana dia mencapai posisi orang kedua Mesir. Waktu dibahas hari demi hari, banyak pewahyuan-pewahyuan yang muncul di situ, yang mungkin selama ini kita mendengarkan hanya mungkin kulitnya, tetapi setiap pagi dibahas oleh Bapak Gembala untuk kita boleh ngerti, ternyata luar biasa sekali. Ada sebuah hal yang sangat menggelitik saya waktu disampaikan, kenapa Yusuf harus keliling Mesir. Itu masih saya gali lagi, saya seneng banget. Oh ternyata kenapa harus keliling, ngapain gitu ya. Waktu disampaikan oleh Bapak Gembala itu membuat sesuatu yang meneguhkan. Ternyata apapun dalam kehidupan kita, bisnis, keluarga, mari kita kelilingi itu semuanya sehingga kita ngerti dari hulu sampai hilir bagaimana pemasokan, bagaimana prosesnya, bagaimana pendistribusian, kita ngerti semuanya. Percayalah sampai kita ngerti detail-detailnya. Ya, proses Tuhan selalu berkelanjutan. Banyak hal yang perlu kita pelajari. Saya ajak buat saudara semuanya selalu stay tune dalam radio untuk kita boleh bersama-sama belajar. Saudara yang dikasih Tuhan, percayakah kita ketika kita melewati lembah air mata, ya, mungkin kita sedang mengalami sebuah keterpurukan. Percayalah kita bahwa kemenangan sudah terjamin buat kita. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan buat pagi hari ini. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah terjamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Ya Tuhan, lewati lembah air mata, aku percaya. Saja kita bangkit berdiri bersama-sama. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah terjamin, kemenangan sudah terjamin, aku percaya. Sekali lagi, waktu dan tempat saya serahkan ke Bapak Gembala. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata,
Makasih buat Yusi yang sudah share buat kita semua. Saya berharap saudara menangkap isi hati Tuhan hari ini yang udah ditumpahkan buat kita semua. Dan saya percaya apa yang Tuhan sudah share pasti itu akan menggenapi ini. Cuma pesannya begini tadi. Pegang firman, percayai firman, dan bangun semuanya di situ. Saya mau ingatkan, gak ada istilah kau berjalan di atas air kalau gak ada firman. Nangkap ya? Ini kayaknya nyambung yang kemarin. Waktu Tuhan berkata, datanglah Petrus, firman dilepaskan. Petrus tangkap firman, dia bangun hidupnya di atas firman. Dia berjalan di atas air. Gak ada apapun yang terjadi tanpa basic firman Tuhan. Jangan lepaskan firman dari hidupmu. Perenungan harus jalan terus. Kita ada media-media apapun. Hari ini saudara dengar firman, YouTube juga jalan. Ya, ibadah juga jalan. Saudara bisa dengarkan kembali. Ya, ada banyak setiap hari kita belajar soal Yusuf ya. Saya pun diberkati ya. Tapi besok libur. Biasanya kita mulai pelajaran itu Selasa sampai hari Sabtu. Saya sendiri banyak hal-hal yang baru amazing yang gak pernah saya ungkapkan ya. Doakan biar bukunya cepat selesai untuk 2 bulan ini. Ini sedang digambar-gambar beberapa hal ya. Saya diberkati. Intinya begini, melekatlah kepada sumber firman. Firman itu dasar sesuatu untuk menciptakan. Pada waktu dia melepaskan firman, jadilah terang, jadilah bumi, jadilah isinya. Dia melepaskan firman itu. Artinya ada kuasa dalam firman Bapak Ibu. Mari lepaskan kuasa firman. Yuk taruh tangan di dada saudara. Saudara hafal satu ayat Alkitab, hafal ya. Kita imani ayat itu dan kita perkatakan di era seperti ini kita lepaskan. Lewat perkataan kita lepaskan. Mungkin ada kata kalimat begini. Mari datang kepadaku yang berbeban letih lesu. Katakan, aku letih lesu hari ini Tuhan. Tapi aku percaya firman-Mu ya dan amin. Mulai perkatakan itu. 1, 2 ayat lepaskan. Mari 1, 2, 3. Bapak kami percaya. Bapak berkata masa depanmu ya. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya firman-Mu ya dan amin menjadi jawaban bagi kami. Firman-Nya itu janjinya. Firman-Nya itu adalah kuasa perkataannya. Firman-Nya adalah pribadinya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Katakan dengan iman dan sungguh-sungguh, ya Tuhan, ku percaya. Kami percaya. Kalau kau berkata terbuka, sesuatu terbuka di depan kami. Kalau kau berkata lewat darah anak domba, bilur-Mu menyembuhkan, yang sakit dipulihkan, ekonomi, finance, masa depan kami dipulihkan. Firman-Mu ya dan haleluya, haleluya. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan, kemenangan sudah Kau kemenangan, haleluya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Engkau berkata memberi masa depan yang penuh harapan. Kami percaya. Engkau berkata aku menyertai. Aku percaya. Engkau berkata
berkata, jangan takut, aku percaya. Buat roh kami menatap masa depan bukan dengan ketakutan lagi. Kami lihat ada firman-Mu yang selalu menyertai dan dekat dengan kami. Makasih buat firman-Mu yang menguatkan kami. Untuk kami boleh membangun masa depan. Hidup kami. Kami yang sudah lama tidak merenungkan firman. Kami yang sudah lama tidak bertumbuh. Hanya menjadi pendengar saja. Tidak menjadi perenung. Tidak menjadi pelaku. Dan tidak menjadi pencerita-pencerita firman. Hari ini Kau teguhkan kami kembali. Berkati Pastor Yosi yang sudah sampaikan sesuatu dalam bisnis pekerjaan keluarga. Tuhan tambah dan tambahkan pewahyuan, kasih anugerah, kekuatan, kesehatan melimpah atasnya. Kami semua yang datang hari ini diberkati, disertai Tuhan. Terima kasih buat sekolah-sekolah baru. Kami boleh masuk SMP, SMA, perguruan tinggi yang sudah diterima. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Kami yang masih mencari, kami percaya Tuhan akan menunjukkan rencana-Mu yang besar atas kehidupan kami. Terima kasih buat pekerjaan kami diterima di salah satu perusahaan. Terima kasih buat pengangkatan promosi demi promosi. Terima kasih buat ide-ide untuk kami boleh menjual beberapa alat-alat sehingga kami boleh hidup. Terima kasih buat adanya kelahiran anak yang Tuhan jawab. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan beri. Kami juga berdoa yang sakit, kami berdoa sembuhkan yang sakit. Kami berdoa yang masih bergumul. Kami percaya doa orang benar. Firman-Mu berkata, besar kuasanya. Dan hari ini kami berdoa dan kuasa-Mu dinyatakan. Minggu ini menjadi minggu kemenangan. Minggu kami tutup bulan Juni ini. Bukan dengan air mata lagi, tapi kepastian melihat kemenangan bersama dengan Tuhan. Pulang dan terima berkat. Allah Bapa-Mu menyertai-Mu, kasih setianya menyinari-Mu, dan memberikan Engkau lumbung-lumbungnya. Engkau tidak pernah berkekurangan, dan selalu ada tahun rahmat Tuhan turun atas-Mu. Berkat kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya.